Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, hari ini kita belajar tentang gerak melingkar. Tolong dipahami dan tolong disimak baik-baik. Oke? Oke, kita masuk ya ke gerak melingkar. Konsepnya, gerak melingkar itu sama dengan gerak lurus. Kalau gerak lurus, ya jalannya lurus. Kalau gerak melingkar, ya geraknya berputar. Namanya juga gerak melingkar. Oke, di gerak melingkar, kita mengenal yang namanya jari-jari. Oke, kita mengenal yang namanya jari-jari. Misal di sini ada yang namanya jari-jari B. Lalu saya gambar lagi atau saya tarik lagi ke sini. Ini kita mengenal yang namanya jari-jari. Oke, di sini jari-jarinya saya sebut jari-jari A. Pertanyaan saya, jarak dari sini ke sini ini berapa? Oke, jaraknya. Di sini kita mengenal yang namanya sudut. Sudut itu bisa theta, bisa alfa. Oke, di sini kita sebut saja sudutnya theta. Oke. Berarti kita mengenal yang namanya S sama dengan theta dikali dengan jari-jari. Oke. Theta di sini ini kita mengenal yang namanya satu putaran. Oke, theta di sini kita mengenal namanya satu putaran. Satu putaran, oke, di gerak melingkar kita mengenal yang namanya satu putaran sama dengan 360 derajat. Ingat ya, satu lingkaran seperti ini namanya 360 derajat. Oke. Bagaimana caranya mencari 120 derajat berapa putaran? Oke, 120 derajat berapa putaran? Mudah sekali. Di sini kita mengenal yang namanya perbandingan. Oke, kita mengenal yang namanya perbandingan. Berarti satu putaran per X sama dengan 360 per 120. Oke, 360 per 120 ini sama-sama diperkecil. Jadi 360 dibagi 120 itu 3, 120 dibagi 120 itu 1. Silakan kalian kalikan silang, berarti 3 kali X, 1 kali 1 putaran. 1 kali 1 putaran tetap 1 putaran. Berarti sama dengan 3X. 3 kali X, 3X. Berarti satu putaran atau X sama dengan 1 per 3 putaran. Jadi 120 itu 1 per 3 putaran. Oke, lalu kita mengenal juga yang namanya radian. Ingat ya, gerak melingkar itu pasti mengenal yang namanya radian. Oke, radian 120 derajat sama dengan berapa? Oke, satu putaran sama dengan 360 derajat. Oke, 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Ingat, satu putaran 360 derajat, 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Oke, 120 derajat itu berapa radian? Oke, berarti di sini kita mengenal perbandingan lagi. 120 per 360 sama dengan X rad per 2 pi rad. 120 berarti 1 per 3 sama dengan X rad per 2 pi rad. Sama-sama dikalikan silang, berarti 2 pi rad sama dengan 3X rad. Berarti X sama dengan 2 pi per 3 rad. Oke? Paham ya sampai di sini? Berarti 120 itu 2 per 3 pi radian.
Oke. Lanjut ya, kita masuk ke frekuensi. Di gerak melingkar, pastinya kita mengenal yang namanya frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi banyaknya putaran tiap detik. Ingat ya, frekuensi adalah banyaknya putaran tiap detik. Ingat, benda yang berputar itu pasti dia ada waktunya. Oke, apapun benda yang berputar pasti memiliki yang namanya waktu. Tadi sudah saya jelaskan, satu putaran sama dengan 360 derajat. 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Oke. Frekuensi banyaknya putaran tiap detik. Oke, rumusnya apa? Rumusnya F sama dengan N per T. Ini rumusnya F sama dengan N per T. N di sini kita mengenal yang namanya banyaknya benda berputar. Oke. Berputar. Lalu T, pastinya kita mengenal yang namanya waktu. F, frekuensi. Satuannya Hz. Yang ini satuannya second. Oke. Paham ya sampai di sini? Lanjut, periode. Banyak ya, kalau misalkan di gerak melingkar, pastinya kita mengenal juga yang namanya periode. Selain frekuensi, pastinya kita mengenal yang namanya periode. Apa itu periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan tiap satu putaran. Ingat ya, pada saat dia berputar, pastinya benda itu mempunyai waktu. Ingat, periode waktu yang dibutuhkan tiap satu putaran. Apa rumusnya? T sama dengan T per N. Ingat, kalau F tadi N per T, kalau periode sama dengan T per N. Ini rumusnya untuk periode. Ingat, periode itu ada dua rumusnya. T sama dengan T per N dan T sama dengan 1 per F. Ini rumusnya ya. T yang ini adalah waktu. N banyaknya benda berputar. Oke, sama kayak yang tadi frekuensi. Banyaknya benda berputar. Yang di sini F adalah frekuensi. Kalau T adalah periode. Oke, ingat periode itu satuannya second. Sama saja dengan waktu. Lanjut, kecepatan sudut adalah frekuensi sudut suatu benda dan sumbu putarnya. Kecepatan sudut, ingat di sini kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu sama dengan omega. Ingat ya, kecepatan sudut itu sama dengan omega. Gambarnya seperti W, ya. Tulisannya seperti W. Itu namanya kecepatan sudut. Ini kita mengenal namanya kecepatan sudut. Oke, bagaimana kecepatan sudut? Misal nih ada lingkaran. Di sini ada jari-jari, di sini ada jari-jari, sana ada jari-jari, sini ada jari-jari. Ingat kecepatan sudut pastinya dari sini ke sini, sini ke sini, itu namanya kecepatan sudut. Oke, benda itu berputar karena adanya kecepatan sudutnya. Kalau tidak ada kecepatan sudut atau jari, misal nih roda motor itu kan pasti ada yang namanya jari. Nah, itulah yang dikatakan kecepatan sudutnya. Oke. Apa rumus kecepatan sudut? Rumus kecepatan sudut adalah omega. Oke, sorry ya, saya hapus dulu ini. Rumusnya adalah omega. Omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Ingat, ini rumusnya. Omega sama dengan 2pi kali frekuensi. Oke. Atau omega sama dengan 2pi per T. Ingat rumusnya ada dua ya. Omega sama dengan 2pi kali F atau omega sama dengan 2pi kali T. Ini rumus untuk omega. Masuk kita kecepatan linier.
Kecepatan linear adalah kecepatan yang lurus. Ingat, kecepatan linear adalah kecepatan yang lurus. Makanya di sini kita mengenal kecepatan tetap, V-nya kecepatan tetap, tapi arahnya berbeda. Maka di soal SBMPTN itu V berubah tapi lajunya konstan. Ingat ya, di sini kita mengenal namanya kecepatan yang lurus. Berarti V-nya itu kecepatannya tetap, tidak berubah. Rumusnya apa? Rumusnya V sama dengan omega kali R. Oke, maka V sama dengan, ingat omega itu rumusnya apa? 2pi kali F dikali R. Ini rumusnya untuk kecepatan yang lurus atau kecepatan linear. Omega ini kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Apa satuannya? Radian per second. R ini adalah jari. Oke? Masuk ya ke kecepatan sentripetal. Kecepatan sentripetal adalah kecepatan yang menuju pusat lingkaran. Ingat, kecepatan sentripetal adalah kecepatan yang menuju pusat lingkaran. Mana misalnya saya gambar di sini, lalu di sini saya gambar, di sini pun saya gambar. Di mana kecepatan sentripetalnya? Nih, masuk ke dalam nih. Ini kecepatan sentripetalnya. Ini yang saya gambar masuk ke dalam, ini adalah ASP, ini ASP, ini ASP, dan ini ASP. Itu namanya kecepatan sentripetal. Oke, dari sini ke sini ini namanya kecepatan. Dari sini ke sini ini namanya kecepatan. Ingat kecepatan linear tadi apa? Kecepatan yang lurus. Berarti dia bergesernya itu bendanya itu lurus. Lalu di mana lagi? Di sini adalah V-nya, lalu ke sini ini adalah V-nya. Oke, mana omeganya ini? Oke, masuk ke sini ini adalah omega. Lanjut ya. Di sini kita mengenal yang namanya rumus untuk kecepatan sentripetal adalah ASP sama dengan V kuadrat per R. Oke. ASP sama dengan V itu rumusnya apa? V sama dengan omega dikali R. Masukin di sini. Maka omega dikali R kuadrat per R. ASP sama dengan omega pangkat 2 berarti omega kuadrat dikali R pangkat 2 berarti R kuadrat per R. Ya kan? Berarti ASP sama dengan R ini habis berarti omega kuadrat dikali R. Ini rumus untuk ASP. Berarti rumus ASP itu omega kuadrat dikali dengan R. Paham sampai di sini? Kalau nggak paham silahkan kalian bertanya. Masuk ke contoh soal, sebuah kepingan CD bergerak dengan kecepatan sudut 120 rpm dengan jari-jari kepingan 10 cm. Tentukan frekuensi dan periode, lalu kecepatan linear. Berarti yang A itu frekuensi dan periode. Yang B kecepatan linear. Oke. Berarti ada 3 ya yang kita cari. Kebalik lagi nih. Nggak apa-apa ya. Oke. Ingat 120 rpm. 120 rpm sama dengan rotasi per menit. Berarti 120 rotasi 2pi radian per 1 menit itu 60 second. 60 second. Berarti 120 dibagi 60 itu 2. Oke, 2 kali 2 itu berarti 4pi radian per second. Udah dapat ya? Oke, dapatnya 4pi radian per second.
Berarti omega sama dengan 4pi radian per second. Masuk ke frekuensi. Berarti cara mencari frekuensi, ingat itu ada rumusnya N per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Di sini ada namanya omega, berarti rumusnya 2pi kali F sama dengan omega. Berarti F sama dengan omega per 2pi. Omega berapa? 4. 4pi per 2pi. Berarti coret-coret tinggal 2 Hz. Ini F-nya. Oke, kita dapat F-nya 2 Hz. Masuk ke periode. Periode itu T sama dengan 1 per F. Berarti 1 per 2 sama dengan 0,5 second. Udah dapat T-nya, kita cari V-nya. V sama dengan omega dikali R. V sama dengan omeganya 4pi jari-jari 10 cm. 10 cm, ingat ini cm, jari-jari itu satuannya meter. Maka ubah ke meter, jadi 0,1 meter. 0,1 V sama dengan 0,4 pi meter per second. Ini contoh soalnya. Ada pertanyaan untuk contoh soal? Kalau ada silakan komen di bawah. Masuk ke contoh soal yang kedua. CD berputar dengan kecepatan 120 rpm. Jika jari-jari CD adalah 2 cm, hitunglah percepatan sentripetal pada pada tepi CD tersebut. Oke, masuk 120 rpm tadi dapatnya berapa? 4pi radian per second. 2 cm berarti 0,02 meter. Rumusnya apa? Omega, ya kan kita udah dapat ya omeganya. Omeganya itu 4pi radian per second. Oke. Masuk ASP sama dengan omega kuadrat dikali R. Omega berarti 4pi kuadrat dikali 0,02. Berarti 4pi pangkat 2 itu 16pi kuadrat dikali dengan 0,02. 16pi kuadrat dikali 0,02 berarti dapatnya 0,32 pi kuadrat. Ini hasilnya untuk percepatan sentripetal. Oke, terima kasih banyak untuk materi yang ini. Silakan kalian simak. Nanti ada latihannya, silakan kalian kerjakan nanti latihannya. Terima kasih banyak.